Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bicek, mirsa PAL TV, di mana Baya berada, apa kabarnya? Pagi hari ini spesial kembali menyapa live dari studio PAL TV. Memang punya kita tentunya berewangan bersama Bang Cek Hagai. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, apa kabarnya pemirsa? Sehat terus ya pemirsa ya. Dan tentunya Cek Susan terus ingat bahwa PAL TV sudah go Sumsel di 17 kabupaten kota. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi informasi-informasi yang bermanfaat, apalagi informasi-informasi yang hoax ya. Jadi kalau kita mendapatkan informasi pun berita yang hoax, terus kita sebar nah itu pasti akan mendapatkan yang namanya akibat yang fatal ya, Betul. Dan tentunya ujung-ujungnya kaget meranah ke hukum. Harus saring sebelum sharing. Benar, harus filter dulu ya tentunya. Nah, hari ini hari Kamis 23 Januari 2025 bakal menjadi edisi khusus PAL Palembang karena narasumber yang luar biasa telah hadir di tengah-tengah kita. Nih Bang Cek Bicek 60 menit ke depan standby di depan TV, di depan tablet, di depan HP-nya karena kita bakal membahas satu hal yang sangat menarik pastinya ini di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Benar. Topik yang lagi hangat-hangatnya juga pastinya yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Dengan tema optimalisasi peran kejaksaan di Sumatera Selatan, kita sudah menghadirkan narasumber yang terhormat Bapak Dr. Yulianto SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Bagaimana sudah cinta dengan pempek Pak? Wah, pempek itu memang makanan paling enak lah ya. Paling enak ya. Terutama kapal selamnya. Kapal selam. Wow, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Yulianto, Kepala ya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, orang nomor 1 di Kejaksaan Sumatera Selatan. Yang pastinya ini saat ini Pak menjadi sorotan. Benar. Instansi kejaksaan karena begitu aktif, begitu gerakannya begitu masif, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, karena kita berada di awal tahun 2025 nih Pak. Mungkin sedikit kilas balik mengenai pencapaian sepanjang tahun 2024. Karena mungkin Bapak juga kurang lebih setahun menjabat di Kejati Sumatera Selatan. Setahun 2 bulan. Setahun 2 bulan. Boleh sedikit Pak di-spill capaian-capaian. Ya, alhamdulillah ya. Sejak tahun 2024 ini kita sudah menyelamatkan kerugian keuangan negara senilai 208 miliar 626 juta lebih sekian ya. Tentu kalau dibandingkan dengan anggaran yang disediakan negara untuk kami yaitu hanya 8 miliar, tentu itu berapa ribu persen negara mendapatkan pendapatan. Nah, itulah fungsi kejaksaan. Sehingga tidak hanya menghukum para pelaku, tetapi mengembalikan kerugian keuangan negara yang sebesar-besarnya. Termasuk sebelum saya ke sini kemarin sudah ada pemasukan yang belum kita infokan ke media, 61 miliar. Jadi saya ingin dalam bulan Januari sampai terus ini kita mengejar pendapatan dalam PNBP yang besar untuk negara. Seperti itu. Baik, Pak. Kalau untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan sehingga mencapai dari 208 miliar tersebut, seperti apa, Pak? Yang jelas, sapu yang kotor tidak bisa membersihkan lantai. Maka saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memberikan teladan tentang integritas. Maka sejak masuk pertama kali saya canangkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan seluruh jajaran itu harus betul-betul zona bebas korupsi. Dan alhamdulillah pencanangan itu didukung penuh oleh seluruh jajaran. Alhamdulillah kemarin kita dinyatakan oleh Kemenpan sebagai Satker, satuan kerja yang bebas korupsi. Sehingga kemarin juga saya canangkan kita masuk ke WBBM, bersih melayani kepada masyarakat. Ini sudah pencapaian yang luar biasa. Jadi kita harus bersih. Selaku pemimpin berikan teladan yang terbaik. Karena anak buah itu kan lihat. Kalau pemimpinnya nggak benar dia akan tahu itu. Saya pikir itu kuncinya adalah memberikan teladan yang terbaik untuk anak buah dan mensupport anak buah setiap melaksanakan kegiatan seperti yang tadi tampil di video. Ini kan hanya pemanasan. 2024 ini menurut saya hanya pemanasan. Maka di Januari saya sudah dapat 61 miliar ini. Cuma belum kita spill ya. Jadi ini pemanasan. Akan ada perkara-perkara yang lebih besar nanti yang akan kita kejar. Seperti itu. Wow, dan pastinya targetnya tahun ini akan lebih aktif lagi, lebih masif lagi. Iya, termasuk kemarin itu OTT itu kan memang saya desain itu. Saya panggil Kajari, Kajari, ini saya dapat informasi, kamu bisa OTT, kalau enggak saya tindak lanjuti sendiri. Siapa? Kami laksanakan. Itu tentu saya banyak informasi, semakin dipercaya oleh masyarakat, informasi semakin banyak kan. Seperti itu. Cuman memang masalahnya
kepercayaan masyarakat yang tinggi ya. Tadi pelaporan ke kami itu sudah mencapai 2.400 lebih. Coba bayangkan. Wow. Itu 2.400 sekian. Ya. Artinya apa? Coba bayangkan. Tentu saya selaku Kajati harus mempunyai pola manajer yang baik. Berapa sih anggaran yang disediakan oleh negara? Apakah setiap laporan harus kita tindak lanjuti? Tentu harus dipilah dan dipilih. Mana perkara-perkara yang memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Iya kan? Contoh, kami pilih perkara mafia tanah kemarin itu. Itu yang kita selamatkan ratusan miliar. Ratusan miliar. Tanah di Jogja udah putus di pengadilan. Iya. Ya. Kemudian tanah yang di Mayorusan kemarin sudah kita lakukan penahanan. Itu memang kerja mafia ini luar biasa. Tersangka ini punya 2 KTP. Wow. Satu atas nama Abdul Goni, kemudian Abdul Karim. Pada saat sebagai Abdul Goni, dia yang menjual tanahnya. Pada saat pembelinya dia sendiri. Ini kan luar biasa. Ini kan luar biasa ini. Modus-modus yang seperti ini. Saya nggak tolerir. Kita harus merdeka seutuhnya. Nggak bisa kita berdiskusi, bernegosiasi dengan pencuri yang ada di rumah kita. Maka saya bilang, kita harus tindak tegas. Kita nggak mundur. Perkara ini kan baru awal aja. Nanti akan berkembang selanjutnya. Dan saya tidak akan tolerir siapapun di situ. Kan begitu ya? Ya biasa tantangannya akan besar. Seperti digugat sama pemilik tanah. Bahkan pemilik tanah yang pembeli sekarang ini, potensialnya kita akan lihat. Karena tanah itu saat itu dibeli hanya 1,4. Sedangkan harga yang wajar 10, sekian miliar. Artinya kan nggak wajar dia beli dengan harga itu. Tapi kita mau menetapkan status seseorang menjadi tersangka, nah itu kan nggak gampang. Harus ada parameter-parameternya, termasuk mens rea dia, kan begitu. Maka ikuti aja perkembangan. Kenapa saya serahkan perkara OTT itu ke Kejati? Karena memang ke Kejari, Palembang, karena Kejati Sumsel ini sedang menangani perkara-perkara yang besar, termasuk saya sampaikan tadi, kita sudah menerima 61 miliar barusan kan. Nah, nanti akan kita spill, Mbak Fani yang akan menyampaikan di media nantinya ya. Oke? Jadi memang Kejati spesialis big fish nih Pak ya? Ya, kita harus ngejar yang big fish lah. Nah, tapi ini cukup menarik karena yang OTT kemarin cukup viral Pak. Iya. Bahkan menjadi sorotan satu Indonesia ini. Kejati Palembang dan juga Kejati Sumatera Selatan luar biasa tegasnya. Nah, di sisi lain pasti banyak respon-respon yang berbeda nih Pak. Karena masing-masing ini melibatkan pejabat publik. Dan pastinya ada pihak-pihak juga yang mungkin kontra akan OTT ini, Pak. Nah, respon Bapak sebagai Kepala Kasatker dari Insan Adiaksa ini sendiri untuk kesatuan bisa tetap terus solid, terus tanpa ragu untuk menindak Tipikor ini ke depannya seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya OTT itu kan saat itu Pak Kajari juga, Pak, betul dilaksanakan. Laksanakan. Karena kita sudah punya bukti dukung yang kuat selain yang akan kita OTT, saya bilang itu. Masyarakat kan melihatnya yang kecil, tapi sebenarnya yang di dalam kita tahu lebih besar kan gitu. Itu kan hanya open aja sebagai pembukanya saja itu kan. Maka saya bilang sama anak buah, laksanakan OTT itu dengan bijak dan terukur. Tidak perlu mencari popularitas, tapi yang terpenting memberikan impact dampak kepada masyarakat. Jangan main-main dengan korupsi di wilayah Sumatera Selatan. Itu saja pesan saya. Karena apa? Karena kegiatan ini saya melihat ini sudah meresahkan para pengusaha yang sedang berinvestasi, baik yang akan investasi. Karena apa? Dipungut dulu, diperas dulu, itu yang tidak boleh. Sedangkan fungsi kejaksaan ini adalah mendorong lajunya pembangunan. Dengan cara apa? Investor atau pengusaha masuk ke Sumatera Selatan itu nyaman dia. Dia bekerja dengan baik. Sehingga apa? Ekonomi itu berjalan dengan baik. Masyarakat akan menerima dengan baik. Karena apa? Peluang kerja yang banyak. Itu. Dan kita harus hadir di situ. Itu ya. Jadi intinya juga korupsi yang minim sehingga membuat masyarakat juga bisa sejahtera ya Pak? Iya, seperti harus. Kita harus meminimalkan korupsi di Sumatera Selatan. Iya. Dan tentunya ini dari Pak Kajati sendiri menginisiasi bahwa dari internal pun dimulai dari internal dulu Pak ya, bebas korupsi, baru bisa memberantas korupsi untuk di luar. Nah, untuk perkara di 2024 sendiri Pak, yang paling besar selama Bapak menjabat seperti apa Pak? Dan apakah ada trik-trik khusus untuk melakukan eksekusinya Pak? Ya, yang jelas perkara kenapa menilai big fish, karena KPK pun tadi penghargaannya 2 untuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Karena memang dampak yang
yang terjadi ini luar biasa. Maka waktu saya masuk di PAL TV di sini pertama kali kan saya sampaikan bahwa saya ingin bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Bagi saya aneh sekali loh ya, masyarakat Sumatera Selatan itu mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Ada minyak, ya toh, ada sawit, ada batu bara. Tapi kita masih di daerah 10 besar miskin, nggak masuk akal itu buat saya. Maka yang saya kejar pertama kali kan batu bara. Batu bara sudah masuk di persidangan saat ini. Kerugian negaranya tidak banyak sih, hanya 500 miliar. Tapi itu baru satu perusahaan kan. Ini sebagai warning untuk mereka. Jangan main-main saat ini. Itu aja pesan saya. Sekarang kita masuk di sawit. Kerugiannya 690 miliar. Itu kan warning buat mereka ya. Jadi saya tidak ada negosiasi terkait dengan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Silakan berinvestasi di Sumatera Selatan, tapi jangan korupsi. Benar. Silakan berinvestasi tapi jangan korupsi ya. Luar biasa. Dan masih banyak tentunya ini bidang-bidang lain juga. Kalau ini kita masih baru bahas satu bidang yaitu pidana khusus ya Pak ya. Sedangkan tentunya kejaksaan masih memiliki bidang-bidang yang lain. Di segmen kedua dan segmen ketiga kita bakal bahas nih masih bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mang Cek Bice, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.